Assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Aku berharap teman-teman sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini aku mau cerita tentang santri tapi kok gini. Wah, kenapa tuh dengan santri? Jadi sebenarnya kenapa aku mau ngebahas ini tuh berawal dari banyak curhatan orang tua ke aku gitu kan, yang bilang anak saya itu udah nyantri tapi kok kelakuannya masih begini dan begitu gitu kan, atau ada yang kayak kecewa gitu, lah dia katanya santri mbak tapi kok kelakuannya gini sama orang tua dan lain sebagainya, malah menyebarkan hal-hal yang tidak baik kayak gitu. Aku jadi mikir kayak iya juga ya, kenapa gitu, karena juga ketika aku mondok gitu kan, aku SMP, aku nggak menyamaratakan semuanya ya gini kan, gitu kan, di disclaimer dulu gitu, aku tidak mengatakan semua santri buruk, tidak, bahkan banyak kok yang berkelakuan baik, yang berprestasi dan ya memiliki attitude yang baik lah gitu. Tapi juga nggak jarang juga ada gitu oknum gitu kan, oknum santri yang dia menjelekkan nama baik santri, baik dari santrinya atau dari gurunya. Tapi kali ini mau bahas dari saksi santrinya aja, karena itu bukan karena aku juga ya sih, lebih kepada sebenarnya lebih kepada kayak aku peduli sih sama kalian guys gitu. Jadi sebenarnya ketika aku mondok gitu kan, ya banyak gitu ya beberapa oknum santri yang dia tidak berkelakuan sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Contohnya mungkin dia berpacaran, kemudian dia chattingan dengan lawan jenis tanpa keperluan, atau bahkan sampai kabur gitu kan, terus tidak taat kepada ustadz-ustadzah, kemudian tidak takdim, tidak hormat kayak gitu kan, melawan. Sebenarnya bukan nggak boleh kita beradu argumen, tapi dengan cara yang asal gitu loh. Kemudian banyak juga gitu kan yang aku saksikan, mereka malah seringnya jadi troublemaker, atau kayak bahasa kasarnya mungkin sampah lingkungan lah ya gitu. Ketika si santri ini sebenarnya tidak berdampak positif apapun terhadap lingkungan sekitarnya. Cuman yang mau aku perbincangkan di sini adalah sebenarnya kenapa sih gitu, kok sampai ada muncul oknum santri yang akhirnya membuat citra pesantren jadi buruk kayak gitu. Padahal ketika kita di pondok gitu kan, ketika kita misal di pesantren, itu seharusnya kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab yang besar. Untuk apa? Untuk masyarakat, untuk lingkungan sekitar, dan untuk anak-anak muda lainnya yang mungkin tidak berkesempatan belajar di pondok karena keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Nah seharusnya teman-teman yang mungkin oknum ini harusnya menyadari gitu kan ya, kita ini punya tanggung jawab yang lebih terhadap umat, terhadap dakwah yang harusnya kita tuh kan harusnya jadi regenerasi dari ustadz-ustadz kita, ustadzah-ustadzah kita gitu kan ya, yang mana dia juga semakin menua dan pada akhirnya pasti akan mencari pengganti. Lah kalau calon penggantinya aja begini, bagaimana gitu loh ke depannya. Jadi kita sebenarnya di sini aku nggak mau menyalahkan pihak manapun, kita sama-sama introspeksi teman-teman. Sebenarnya apa sih penyebab dari kok ada muncul sampai oknum-oknum gini gitu kan. Kalau aku telusuri ya, menurut beberapa pengalaman dan cerita yang mereka sampaikan ke aku gitu, beberapa ada yang cerita, kebanyakan itu karena mereka mau, bukan keinginan mereka. Kata lainnya ya dipaksa gitu. Karena kebanyakan orang tua, misalnya orang tua dia ini sibuk bekerja, otomatis gak ada yang bisa menemenin anak ini di rumah. Otomatis daripada anaknya itu bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas, scrolling HP tanpa henti gitu kan, orang tuanya berpikir kalau dimasukkan ke pondok akan lebih baik gitu kehidupannya. Mungkin dari segi makanan terjaga, dari segi pergaulan terjaga, tapi kita nggak tahu gitu kan hati seorang anak ini bisa apa gitu. Dan ketika misal udah kecewa, ketika dia nggak bisa ngeluapinnya, itu akan jadi bom waktu yang akan meledak gitu loh, ketika udah nggak bisa dia tahan lagi gitu. Itu sih salah satu penyebab kenapa sampai ada oknum seperti ini. Yang pertama karena mereka itu mondok bukan keinginan mereka, jadi mereka tidak menganggap itu adalah sebuah tanggung jawab mereka gitu. Karena
kalau kita konsekuensi dari setiap perbuatan kita gitu kan, kita bertanggung jawab atas apa yang kita udah pilih gitu. Tapi menurut mereka, ya kan aku nggak memilih ini orang tua aku yang pilih, kan ya udah tanggung jawab mereka. Aku di sini ya udah belajar gitu, sekedar belajar tanpa memahami esensi sebenarnya dari belajar itu sendiri. Kemudian penyebab lainnya adalah ya pengaruh teman, ya itu nggak bisa kita elakkan gitu. Karena Rasulullah pun bersabda kalau misal kita ingin melihat seseorang, itu lihatlah temannya gitu. Karena emang circle itu berpengaruh itu sih teman-teman. Makanya penting banget buat kita cari circle yang positive vibes ya sih, positive vibes ya. Kita mencari circle yang bisa untuk ya, kemudian circle sih itu juga penting banget. Dan mungkin dua hal itu ya yang menurut aku selama pengamatan aku. Kalau misal teman-teman mungkin menemukan penyebab lainnya, boleh coba tulis di kolom komentar. Nah dari sini aku menyimpulkan bahwa ya memang sih itu adalah sebab-sebab atau faktor-faktor yang sebenarnya nggak bisa dianggap remeh gitu. Karena kenapa? Karena kalau bukan keinginan kita, itu kita akan menjalaninya dengan tidak serak, dengan tidak maksimal. Dan apa? Ketika misalnya mereka keluar dari pondok gitu kan, mereka akan kembali kepada secara normal karena tidak mentajasad gitu, apa ya bahasa itu, tidak terinstal ke dalam tubuh mereka, hanya sekadar memenuhi aturan, mematuhi aturan, tapi tidak sampai terinstal gitu loh dalam diri mereka. Karena sejatinya seharusnya kan kita ketika kita menemukan sebuah kebaikan, kita menemukan sebuah kebenaran, tapi kita melakukan suatu hal karena itu memang aturan pondok dan aturan syariat Islam gitu kan, itu kan harusnya udah terinstal gitu dalam diri kita bahwa kita melakukan ini bukan karena takut semata, tapi karena itu memang perintah yang harus kita lakukan. Terlebih kita sebagai seorang muslim kayak gitu. Nah, ya mungkin bagi sebagian teman-teman yang memang merasakan bahwa apa ya dipaksa oleh orang tuanya, aku nggak akan berkata bahwa kalian salah. Tapi coba deh, mau nggak kita berubah untuk jadi yang lebih baik? Masa lalu mungkin kita nggak bisa milih, tapi masa depan kita bisa milih. Dan bagaimana cara kita memandang masa depan itu dimulai dari saat ini, dimulai dari kita menyikapi hal-hal apa yang terjadi dalam hidup kita, dari hal-hal kecil mungkin gitu kan. Dan buat teman-teman yang mungkin rasa hal itu jadi alibi kayak gitu kan, ngapain aku bertanggung jawab, ngapain aku bersikap baik gitu kan, sedangkan aku aja mondok karena disuruh orang tua kayak gitu. Jangan jadikan itu alibi teman-teman, jangan jadikan itu sebagai alasan buat kita melakukan hal-hal yang Allah benci kayak gitu. Karena kita selain sebagai seorang santri, gelar yang sangat berat ya menurut aku tuh adalah hamba Allah gitu. Hamba tuh gimana sih? Hamba tuh kan otomatis patuh ya sama tuannya. Karena misal kita hamba dari sang pencipta kita taat dong sama apa yang udah Allah perintahkan. Jadi terlepas dari teman-teman adalah oknum tersebut atau tidak, tapi aku berharap tidak ada gitu kan. Tapi kalau misalnya ini sampai ke kalian yang mungkin pernah merasakan hal itu, yang pernah dipaksa mondoknya sama orang tua, percaya deh, coba deh, itu pasti ada kebaikan untuk kalian, pasti ada kebaikan yang kebaikan itu akan berdampak kepada diri kalian. Walaupun ya mungkin nggak sekarang, nggak dalam waktu dekat gitu, tapi pasti ada. Jadi ya aku berharap kita menyadari bahwa sejatinya kita itu bukan sekedar santri, tapi kita adalah agen kemenangan, agen yang akan memberikan perbaikan untuk kita. Jadi seharusnya ketika kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah, tugas kita adalah mematuhi apa yang telah Allah perintahkan, harusnya kita sadar gitu. Walaupun mungkin ada hal-hal yang membuat kita benci, membuat luka dalam diri kita tuh nggak pulih-pulih gitu kan, tapi aku yakin teman-teman bisa untuk berubah jadi lebih baik. Dan yuk kita perbaiki stereotype apa sih itu nih ya, kita perbaiki pandangan orang-orang tentang ngapain nyantri kalau misalnya melakukan begini dan gitu. Kita yakinkan bahwa bukan masalah santrinya atau bukan masalah mondoknya atau bukan, tapi kembali ke diri kita sendiri. Gimana tanggung jawab kita sebagai seorang hamba, gimana tanggung jawab kita sebagai seorang manusia di dunia saat ini gitu kan.
karena Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah gitu. Dan beribadah itu bukan cuma ibadah ritual, ibadah makhluk aja, tapi juga setiap kebaikan, setiap hukum syara yang Allah perintahkan itu adalah ibadah yang harus kita lakukan. So buat teman-teman, yuk kita mulai kembali, kita buka lembaran baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena ya namanya manusia, banyak salahnya, banyak khilafnya, banyak kurangnya, tapi Allah nggak akan melepaskan tangan-tangan hambanya yang berusaha untuk kembali dan menjadi diri yang lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.